Halo semua, pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan manhwa Douyin. Bagi kalian yang belum menonton pembahasan sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu agar tahu jalan ceritanya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, setelah Kiaofan berhasil naik ke tingkat kedua Jushin Real, dia berniat mengunjungi puncak Tiannu. Kiaofan berpikir bahwa kali ini dia akan membawa Lin dan Tang dalam sebuah misi untuk mendapatkan experience point, dan tak lupa dia juga akan membawa Yuan Shui. Saat dalam perjalanan, secara tidak sengaja, dia bertemu dengan seorang pria bernama Qin Luo, murid inti Tianyun yang tampaknya sedang mengintip ke puncak Tiannu. Ketika sedang menginterogasinya, tiba-tiba salah satu wanita dari puncak Tiannu yang bernama Ning Meng memanggil dari belakang. Ning Meng yang sedang dalam perjalanan kembali bertanya mengapa Kiaofan hanya berdiri di tempat itu dan apakah tidak ingin masuk. Kiaofan menjawab bahwa sebenarnya sebelumnya dia ingin menemui Yuan Shui, tetapi ketika dia mau menunjukkan Qin Luo, orang tersebut sudah hilang entah kemana dan muncul kembali dari tempat lain seolah-olah baru datang. Ning Meng yang tampaknya mengenal Qin Luo mulai memperkenalkannya yang hanya membuat Kiaofan terkejut. Singkat cerita, pada akhirnya Kiaofan memutuskan pergi yang diikuti oleh Ning Meng dan meninggalkan Qin Luo sendirian. Tentunya melihat itu, Qin Luo benar-benar sangat terkejut karena dia tidak menyangka Kiaofan sangat populer di antara para gadis. Tetapi yang paling membuatnya sangat penasaran, bagaimana bisa Kiaofan dengan bebas memasuki puncak Tiannu. Adegan pun berpindah. Karena Yuan Shui sedang mempunyai urusan sehingga Kiaofan hanya bisa berpikir bahwa sepertinya dia harus menjalankan misi bersama kedua pengikutnya yang tak lain adalah Lin dan Tang. Ketika sedang memikirkan itu, anehnya kakinya sedang dipeluk oleh Qin Luo yang sedang memohon bagaimana caranya memasuki puncak Tiannu. Dia terus memohon dan memohon agar diajari caranya yang benar-benar membuat Kiaofan merasa tidak nyaman. Tiba-tiba mengambil sebuah misi, Qin Luo berkata, ini adalah misi yang bagus. Tetapi karena misi tersebut tidak cocok dengan peringkatnya saat ini, Kiaofan ingin menolaknya. Tetapi sayangnya dalam sekejap mata, semua misi telah diambil, hanya menyisakan papan permintaan yang kosong. Tentunya hal tersebut hanya bisa membuat Kiaofan frustasi, ditambah Qin Luo juga terus meminta diajari cara memasuki puncak Tiannu. Membuat senyum licik dan juga karena semua itu adalah kesalahan Qin Luo, Kiaofan memintanya untuk membantu menyelesaikan misi tersebut. Awalnya Qin Luo menolak, namun setelah Kiaofan berkata bahwa para murid dan guru di puncak Tiannu sangat cantik dan menakjubkan, Qin Luo yang pikirannya dari awal memang sudah dipenuhi dengan hal-hal seperti itu, mendengar bisikan setan dia pun menerimanya. 6 hari kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di lembah Sungai Yin. Dari rumor yang beredar, di tempat tersebut ada sebuah makam yang dikatakan adalah makam seseorang dari 6.000 tahun yang lalu yang telah membuat masalah lebih dari 1 abad di planet ini, sehingga banyak orang yang datang dari seluruh dunia untuk menyelidiki dan mengunjunginya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, di tempat tersebut sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Masih saja Qin Luo mencoba merayu wanita yang dilihatnya. Akibatnya, meskipun Kiaofan mengaku bahwa dia sama sekali tidak mengenal Qin Luo, ujung-ujungnya dia masih saja dianggap orang mesum. Ketika kabut mulai menebal, orang-orang mulai bergerak, tak terkecuali mereka berdua. Semakin jauh melangkah, kabut juga semakin tebal yang membuat Kiaofan sedikit terkejut dengan keanehan tersebut. Tiba-tiba datang sebuah kelompok, atau lebih tepatnya seorang wanita bernama Nona Xie yang dikawal oleh 5 pria.
Salah satu pria tua berkata bahwa jalan yang diambil Qiao Fan dan Qin Luo adalah jalan yang telah diambil oleh Nona Xie, sehingga dia meminta agar mereka berdua menyingkir. Bukannya segera menjawab, Qiao Fan dan Qin Luo malahan mulai bercanda, di mana intinya apakah mereka harus menghajar Nona Xie dan rombongannya, yang tentunya membuat pria tua sangat kesal. Atas perintah Nona Xie, mereka pun bersiap untuk menyerang. Pria tua yang berbicara sebelumnya mulai mengumpulkan energi di tangannya. Menggunakan tinju yang dibalut dengan api, dia mulai bergerak maju untuk menyerang. Sayangnya, serangan tersebut dengan mudahnya bisa dihentikan oleh Qin Luo hanya dengan satu tangannya. "Lawanmu adalah aku," itulah ucapan Qin Luo dengan sikap dinginnya. Qiao Fan dan Qin Luo sekali lagi mulai tertawa tanpa beban, sampai-sampai Qin Luo berkata bahwa dia pasti akan membuat pria tua berlutut dan memanggilnya ayah. Tak mau tinggal diam, Qiao Fan maju ke depan untuk menghadapi sisanya. Singkat cerita, mereka pun mulai maju dan mengeroyok Qiao Fan, tetapi ujung-ujungnya merekalah yang dipukuli. Ditambah, mereka juga benar-benar dibuat tercengang karena bahkan pedang yang mereka gunakan sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Qiao Fan dikarenakan kekuatan ruang yang telah dipelajari ketika menerobos ke alam Jushin Real. Pria tua lainnya menginstruksikan yang lainnya agar menggunakan kekuatan penuh mereka. Dia tiba-tiba menggunakan senjata roh, di mana itu adalah sebuah batu besar yang siap mengubur Qiao Fan. Qiao Fan sendiri tahu bahwa itu memang sangat kuat, jauh melebihi kultivator di real yang sama. Namun dibandingkan dengan dirinya yang telah mempelajari naskah Dao, itu bukanlah apa-apa. Setelah itu, dengan mudahnya Qiao Fan bisa menghancurkan batu tersebut, yang tentunya membuat mereka semua sangat terkejut karena Qiao Fan sudah sebanding dengan kultivator Han Shenril. Di saat kebingungan mereka, Qiao Fan segera memperpendek jarak dan memukul pria tua serta yang lainnya hingga pada akhirnya hanya menyisakan Nona Xie. Nona Xie yang kesal mengeluarkan senjata rohnya yang tak jauh berbeda dengan pria tua sebelumnya. Perbedaannya yang sekarang bentuknya balok yang katanya itu hampir sebanding dengan senjata giok. Qiao Fan segera menyiapkan serangannya dan dengan pukulan tangannya senjata roh tersebut hancur berkeping-keping. Berbeda dengan pengawalnya yang terkejut, Nona Xie malahan bertambah marah sampai-sampai dia mengancam Qiao Fan dan Qin Luo dengan membawa-bawa ayahnya. Pada akhirnya, setelah dibujuk oleh pengawalnya, dia pun pergi saat mulutnya terus mengeluarkan kata-kata ancaman. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah hutan yang sangat tenang membuat mereka hanya bisa curiga dan bertanya-tanya di manakah orang-orang, karena setidaknya ada 100 orang yang datang ke lembah Sungai Yin. Qin Luo tiba-tiba berteriak bahwa di belakang Qiao Fan ada setan, dan tak berselang lama sebaliknya Qiao Fan yang berteriak bahwa di belakang Qin Luo ada setan. Namun setelah menengok dan tidak ada apa-apa, mereka berdua sedikit berdebat. Saling membelakangi, Qiao Fan segera menggunakan salah satu tekniknya yang bisa dikatakan seperti sihir suci. Akibatnya setan-setan yang dimaksud yang tak lain adalah zombie dapat terlihat. Daripada berurusan dengan zombie-zombie tersebut, mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Qiao Fan hanya bisa mengeluh karena misinya benar-benar sulit. Bahkan meskipun sampai saat ini mereka belum memasuki makam kuno, tetapi sudah bertemu banyak iblis. Baru mengatakan itu, mereka ternyata sudah sampai di depan sebuah bangunan megah yang mungkin merupakan makam kuno. Tiba-tiba ada orang yang berlari meminta tolong, namun monster aneh yang mengejarnya segera membunuh orang tersebut.
Qin Luo sangat terkejut karena monster tersebut memakan jantung pria yang sebelumnya terbunuh. Adapun Qiao Fan, dia menjadi marah karena monster tersebut tersenyum ke arah mereka seakan-akan sedang mengejek. Tanpa pikir panjang, mengeluarkan pedang iblisnya, dia maju dan menyerang. Tetapi tiba-tiba monsternya menghilang entah kemana. Mereka akhirnya memasuki makam. Karena Qin Luo merasa takut dengan banyaknya energi iblis di dalam, membuat Qiao Fan sedikit mengejeknya. Namun sayangnya, dia malah diejek balik karena meskipun mengatakan kata-kata seperti itu, namun kakinya gemetar ketakutan. Seekor monster tiba-tiba menyerang, tetapi dengan kerjasama mereka bisa mengalahkannya dengan mudah, dan tak berselang lama satu demi satu monster zombie mulai muncul dan mengepung mereka. Mereka berdua dengan mudah bisa mengalahkan para zombie tersebut, tetapi meskipun mudah, namun jumlah mereka terus meningkat seakan tidak ada habisnya. Tiba-tiba, Qin Luo berteriak bahwa ada kehadiran roh kuat yang bersembunyi. Tak butuh lama, Qiao Fan langsung bisa menemukannya. Menutup jarak, tebasan pertama bisa dihindari. Namun di tebasan kedua, Qiao Fan bisa memotong salah satu lengan monster tersebut. Akibatnya, monster tersebut melarikan diri dan entah mengapa monster-monster lain juga mengikutinya. Terus masuk lebih dalam, mereka bisa menemukan banyak mayat tergeletak di sepanjang lorong hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan berisi lampu jiwa. Lampu jiwa adalah sebuah lampu yang katanya menyala selama 10.000 tahun tanpa sedikit pun masalah. Selain itu, minyak yang menghidupkan api mengandung jiwa para kultivator. Menemukan harta karun seperti itu tanpa ragu-ragu, Qiao Fan menyentuh dan menyimpannya, yang membuat Qin Luo benar-benar terkejut. Adapun keterkejutan tersebut itu berkaitan dengan informasi yang mengatakan bahwa lampu jiwa sangat buruk dan yang terlibat dengannya akan bernasib sial. Baru pertama kali mendengarnya, tentu saja Qiao Fan sangat kesal karena dia tidak diberitahu dari awal. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa di dinding banyak gambar-gambar aneh yang bahkan mereka berdua sama sekali tidak mengetahuinya. Qin Luo menganggap mungkin itu adalah sebuah tulisan kuno dan mungkin saja itu adalah sebuah naskah rahasia. Qiao Fan tiba-tiba menemukan sebuah mangkuk yang lusuh. Di sisi lain, Qin Luo malahan sedang mengobrol dengan seorang gadis kecil yang muncul entah dari mana. Tetapi sayangnya, bahkan dia ditolak oleh sang gadis yang membuat Qiao Fan merasa bersimpati. Ternyata mangkuk yang dipungut oleh Qiao Fan adalah benda yang sedang dicari-cari oleh gadis tersebut, sehingga setelah melihatnya dia memintanya kembali. Qiao Fan berniat menyerahkannya, namun dia tiba-tiba ingat apakah mungkin gadis tersebut ada hubungannya dengan lukisan di dinding, sehingga pada akhirnya dia mengurungkan niatnya dengan alasan, karena aku yang menemukan mangkuk ini saat masuk ke makam, jadi siapa yang percaya kalau ini adalah milikmu? Dan apakah kau tahu apa yang terjadi pada makam ini? Bukannya menjawab, gadis tersebut malahan mengancam, aku akan membunuhmu kalau tidak memberikannya. Tetapi melihat Qiao Fan yang dengan santainya memutar-mutar mangkuk tersebut membuatnya mulai panik, khawatir mangkuknya akan terjatuh. Setelah sedikit ragu-ragu, singkat cerita, sang gadis menjelaskan bahwa segel makam telah menghilang dan iblis bayangan mulai memanggil para roh iblis. Maka dari itu, iblis-iblis yang lepas harus disegel kembali dan mangkok tersebut adalah benda yang akan menyegel iblis bayangan kembali. Qiao Fan merasa bahwa gadis tersebut tidak berbohong, namun ketika dia hendak menyerahkan mangkuknya, malahan itu terjatuh. Melihat itu, sebisa mungkin Qin Luo bergerak cepat untuk menangkapnya, tetapi sayangnya gagal. Sang gadis tentunya sangat marah. Pada akhirnya adegan kejar-kejaran pun dimulai, di mana Qiao Fan dan Qin Luo mulai cekcok menyinggung bahwa kesialan mereka disebabkan oleh lampu ajaib yang dipegang Qiao Fan sebelumnya.
Tak butuh lama mereka akhirnya mencapai jalan buntu. Qiao Fan dan Qin Luo hanya bisa memohon maaf. Dirasa gagal, Qiao Fan tiba-tiba berpikir bahwa jika dia bersikap keras, mungkin gadis tersebut pasti akan tertekan. Tapi anehnya, ujung-ujungnya dia malah menuduh bahwa semuanya adalah kesalahan Qin Luo karena tidak bisa menangkap mangkuknya. Setelah perdebatan yang sedikit panjang, gadis tersebut segera menyiapkan serangannya, tetapi ketika serangan dilancarkan, anehnya sebuah pelindung melindungi Qiao Fan dan Qin Luo yang tentunya membuat sang gadis hanya bisa terkejut di saat mereka berdua sedang menari-nari bahagia karena masih hidup. Pada akhirnya, gadis tersebut tiba-tiba berkata bahwa dia akan memberikan Qiao Fan dan Qin Luo kesempatan terakhir untuk menebus kesalahannya. Singkat cerita, sang gadis meminta agar mereka menghancurkan dinding batu di belakang. Maka dari itu, Qiao Fan segera mengeluarkan pedang iblisnya dan mulai menghancurkan dindingnya yang mengarah ke tempat iblis bayangan disegel. Di situ Qiao Fan tiba-tiba kesal karena tampaknya mereka telah ditipu oleh gadis tersebut yang meminta agar mereka menyegel kembali iblis bayangan. Mau tidak mau, Qiao Fan akhirnya hanya bisa frustasi setelah diancam oleh gadis tersebut yang benar-benar tidak imut seperti penampilannya. Tanpa pandang bulu, Qiao Fan dan Qin Luo segera dilempar ke bawah. Qiao Fan berpendapat bahwa karena mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa sehingga pilihan terbaik adalah mencari jalan keluar. Menemukan sebuah pintu besar, mereka sebisa mungkin mendorongnya, tetapi sayangnya pintu tersebut sama sekali tidak terbuka hingga pada akhirnya iblis bayangan yang dimaksud keluar dari peti mati sehingga mau tidak mau mereka berdua memutuskan untuk fokus agar tidak menjadi makanan dari makhluk tersebut. Melihat sikap tenang Qiao Fan, Qin Luo mencoba bertanya, "Apa kau akan menyegel dia dengan kekuatanmu sendiri?" Tetapi Qiao Fan segera menjawab, "Tentu saja, tidak." Yang membuat Qin Luo hanya bisa berteriak frustasi. "Aku masih mau pulang dan melihat Yuan Shui hidup-hidup. Jadi aku tidak boleh mati di sini. Dan jangan lupa kalau kau juga belum mempunyai pacar. Bagaimana bisa kau mati di sini?" Mendengar kata-kata indah tersebut, Qin Luo tiba-tiba dipenuhi dengan semangat. Saking bersemangatnya dengan antusias yang tinggi, dia segera maju ke depan. Tetapi di pertengahan jalan, setelah menengok ke belakang dan mengetahui bahwa Qiao Fan masih diam di tempat, dia mulai berteriak karena seharusnya mereka maju bersama. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk melawan iblis tersebut. Meskipun dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka berdua sama sekali bukan tandingannya. Tetapi sayangnya ketika sang iblis sedang menyombongkan dirinya bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya dengan perbedaan kultivasi yang sangat jauh, ternyata Qiao Fan dan Qin Luo telah membuat lubang di dinding dan pergi melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua terus berlari hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah aula. Di aula ada beberapa orang dan 2 mayat manusia. Daripada mempermasalahkan akan hal itu, sesampainya di aula, Qin Luo malahan hanya bisa mengeluh karena tidak ada perempuan cantik di tempat tersebut. Singkat cerita, setelah mencari tahunya, ternyata kedua orang yang mati adalah murid yang mengikuti senior Qi. Mereka dibunuh oleh Qi dengan alasan bahwa kedua orang tersebut telah tergigit oleh zombie, sehingga untuk mencegah hal yang tak diinginkan seperti berubah menjadi zombie, keduanya harus dibunuh. Mendengar semua itu, Qiao Fan berkata bahwa dia dan Qin Luo tidak akan mengganggu karena ingin keluar. Tetapi sayangnya Qin Luo mengatakan bahwa tampaknya alasan mereka berkumpul di sini karena semua pintu keluar telah disegel.
Dan tepat setelah itu tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat dan ternyata itu adalah gerombolan zombie. Lagi-lagi Qin Luo mulai mengeluh bagaimana dia bisa terjebak di tempat ini karena seharusnya di luar banyak wanita-wanita cantik. Pada akhirnya mereka semua mulai membantai para zombie dan seperti sebelumnya meskipun mengalahkannya cukup mudah tetapi karena jumlah mereka yang terus berdatangan seakan tidak ada habisnya. Qin Luo hampir saja diserang oleh seekor zombie dari belakang. Tetapi untungnya Qiao Fan memblokirnya dan tanpa diduga zombie tersebut adalah zombie yang sebelumnya tangannya dipotong oleh Qiao Fan. Menyadari akan hal itu, zombie tersebut mencoba melarikan diri. Namun kali ini Qiao Fan segera mengeluarkan 13 pedang bulan yang pada akhirnya bisa memusnahkannya. Memperhatikan saudara Qi yang dengan luar biasanya membantai para zombie, seorang pemuda bernama Lin Mang tiba-tiba diserang oleh sesuatu yang ternyata adalah iblis bayangan. Meskipun awalnya dia bisa bertahan, tetapi dengan perbedaan kekuatan yang besar, Lin Mang akhirnya tumbang. Sementara itu, gadis kecil yang saya namai Xia Boy sedang menyaksikan semua kejadian di aula melalui sebuah layar transparan atau pintu cahaya. Dia berkata, tidak masalah seberapa keras kalian berusaha, kalian tidak akan bisa lari dari kematian. Qiao Fan mencoba meminta bantuan Xiao Bai yang sudah berada di level Ren Huang Real. Namun dia mengeluh bahwa jika bisa masuk sudah dia lakukan. Selain itu dia juga mengatakan bahwa hanya masternya yang bisa menyegel iblis bayangan dan karena sebuah pembatas sudah diatur oleh iblis bayangan sehingga dia tidak bisa masuk. Qiao Fan lalu meminta agar Xiao Bai menyerang pembatas selagi dia dan yang lainnya berurusan dengan iblis bayangan. Setelah setuju, Qiao Fan bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Namun di sisi lain, iblis bayangan juga tak tinggal diam. Aku akan menunjukkan kemampuan asliku. Setelah mengatakan itu, dia mulai membangkitkan pasukan zombie lagi. Namun kali ini berbeda dari yang sebelumnya, di mana seluruh tubuh dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Pertarungan kedua dimulai kembali, tetapi kali ini Qiao Fan menggunakan tombaknya untuk menyerang. Tiba-tiba ada seseorang yang hendak diserang oleh seekor zombie. Tetapi untungnya Qin Luo mencegahnya yang pada akhirnya dialah yang menerima luka dari zombie. Melihat hal tersebut, Qiao Fan segera mendekat dan melihat lukanya. Tetapi senior Qi yang mendekat berkata bahwa karena Qin Luo mendapatkan luka dari zombie, maka dia harus dibunuh. Tentu saja Qiao Fan menolaknya. Dia sangat marah karena orang yang diselamatkan Qin Luo sangat mendukung keputusan Qi dan sama sekali tidak mengucapkan rasa terima kasih. Karena semua itu disebabkan oleh pria tersebut, Qiao Fan segera mengarahkan pedangnya pada pria tersebut dan berkata, "Seharusnya kaulah yang harus dibunuh." Tak berhenti di situ, Qiao Fan juga menyindir senior Qi bahwa tindakannya tak lebih dari seorang penjahat. Karena situasinya semakin gawat, Qiao Fan segera menyerahkan akar Immortal Spirit pada Qin Luo yang tentunya membuat Qin Luo dan yang lainnya hanya bisa terkejut. Qin Luo awalnya ragu karena akar Immortal Spirit bisa dikatakan sebuah harta karun yang luar biasa. Tetapi setelah dipaksa oleh Qiao Fan, dia pun mulai memakannya. Luka dari zombie dalam sekejap mata sembuh. Setelah itu, senior Qi dan yang lainnya mulai menanyakan tentang akar Immortal Spirit, kenapa Qiao Fan tidak membagikannya kepada mereka yang membuat Qiao Fan benar-benar kesal dengan para bajingan tersebut. Pada akhirnya mereka malahan mulai memperebutkan akar Immortal Spirit daripada fokus pada musuh. Alhasil Qiao Fan dan Qin Luo harus menghadapi mereka semua. Tetapi untungnya iblis bayangan memerintahkan bawahannya untuk mundur dan hanya menyaksikan pertarungan.
Kyaofan bergerak maju untuk menyerang senior Qi. Menghindari serangan, dia segera memadatkan ki apinya untuk menyerang yang pada akhirnya dengan mudah mengalahkan senior Qi. Setelah itu, karena Qin Luo sudah sedikit memulihkan tenaganya, dia ikut dalam pertarungan dan mulai menghabisi bajingan yang tersisa. Adapun iblis bayangan, dia hanya bisa menganggap bahwa semua orang adalah idiot. Memanfaatkan kekacauan tersebut, dia mencoba memulihkan kultivasinya. Di sisi lain, Xiao Bai melihat kekacauan yang sedang terjadi, dia hanya bisa cemas karena jika iblis bayangan berhasil mendapatkan plat kayu, semuanya akan berakhir. Iblis bayangan yang hampir memulihkan kultivasinya mulai menyerang pintu cahaya agar bisa melarikan diri. Dengan segera, Xiao Bai berteriak dan meminta Kyaofan untuk menghentikan iblis bayangan memasuki pintu cahaya. Menggunakan 13 pedang bulan, Kyaofan mencoba menyerang. Namun sayangnya, serangan tersebut sama sekali tidak bisa mencapai iblis bayangan, yang pada akhirnya iblis bayangan bisa keluar melalui pintu cahaya. Tentu saja Kyaofan dan Qin Luo segera mengejarnya. Karena segelnya juga telah melemah, Xiao Bai bisa masuk untuk mengikuti iblis bayangan. Mereka berdua tiba di sebuah lorong. Qin Luo terlihat begitu tertekan karena dia lagi-lagi menerima akar Immortal Spirit sehingga dia takut tidak bisa membalasnya. Namun tentunya Kyaofan tidak mempermasalahkan hal sepele itu. Dan tepat setelah itu tiba-tiba dia bisa merasakan ada sebuah kehadiran yang tampaknya adalah kelompok kultivator yang ingin merebut akar Immortal Spirit. Kyaofan lalu berinisiatif untuk maju, bahkan dia sampai berkata pada Qin Luo agar tidak mencemaskannya karena sebenarnya masih memiliki kartu as yang bisa menghancurkan mereka semua, dan itu adalah kekuatan naskah Buddha. Baru bertingkah keren seperti itu, kultivator yang dimaksud datang yang ternyata adalah Xiao Bai. Tentunya hal itu membuat mereka berdua hanya bisa terkejut sekaligus lega karena tidak menyangka ternyata Xiao Bai mengikuti mereka. Xiao Bai sedikit menjelaskan bahwa karena iblis bayangan telah membuka pintu cahaya, mungkin sekarang iblis tersebut sudah masuk ke makam utama untuk mencari plat kayu. Maka dari itu dia harus pergi untuk menghentikannya sebelum seluruh makam di bawah kendalinya. Sebelum pergi, Xiao Bai memberikan sedikit nasihat pada Qin Luo kalau dia masih tidak mau memakan akar Immortal Spirit, hidupnya akan dalam bahaya. Xiao Bai juga berkata bahwa setelah mengikuti jalan sejauh 50 meter, di sebelah kiri ada tombol tersembunyi yang membuka pintu menuju ke ruang rahasia, di mana itu merupakan tempat aman untuk menyembuhkan luka Qin Luo. Bahkan di tempat tersebut juga ada obat untuk mengobati luka zombie yang ditinggalkan oleh masternya. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun berpisah. Kyaofan dan Qin Luo yang berhasil menemukan tombol rahasia mulai memasuki ruangan yang terdapat sebuah panci besar. Dalam cerita-cerita kultivasi, biasanya panci besar tersebut digunakan untuk membuat sebuah pil. Meminta agar Qin Luo menyembuhkan lukanya, Kyaofan berurusan dengan panci tersebut untuk jaga-jaga. Tak butuh lama, akhirnya semua luka Qin Luo telah sembuh. Setelahnya dia mencoba bertanya apa yang akan mereka lakukan, karena pada dasarnya misi mereka bisa dikatakan sudah selesai, sehingga dia menyarankan lebih baik secepatnya keluar dari tempat ini. Akan tetapi Kyaofan menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa karena dia sudah berjanji akan membantu menghadapi iblis bayangan, dan jika melanggarnya dia merasa tak jauh berbeda dengan para bajingan sebelumnya. Di saat itulah mereka bisa mendengar teriakan Xiao Bai dan segera mengejarnya.
Dalam perjalanan, mereka juga bisa melihat darah sehingga mereka memutuskan untuk mengikuti darah tersebut. Menghadapi iblis bayangan, Xiaobai sama sekali tidak sebanding dan hanya dibuat babak belur, tetapi dia tetap berusaha melindungi makam. Iblis bayangan mencoba melakukan serangan terakhir, namun sebelum serangan mencapai Xiaobai, dihentikan oleh sebuah tombak yang dilempar Qiao Fan. Iblis bayangan tak menyangka Qiao Fan dan Qin Luo bisa menyusul. Iblis bayangan mulai melepaskan serangannya langsung ke arah Qiao Fan yang tidak bisa menghindar. Qin Luo mencoba menarik perhatian sang iblis. Sementara itu, dari atas Qiao Fan dan Xiaobai sudah menyiapkan serangannya. Pertama, Xiaobai bertransformasi menjadi rusa untuk mencegah serangan iblis bayangan supaya tidak mencapai Qiao Fan. Setelah Qiao Fan berhasil mendekat, segera menebasnya menggunakan pedang iblis, lalu dia membawa Xiaobai menjauh. Namun meskipun menerima serangan tersebut, ternyata iblis bayangan belum mati. Dia yang benar-benar kesal berniat menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat itu, Qiao Fan tak tinggal diam dan segera menggunakan teknik yang mirip dengan 13 pedang bulan, tetapi kali ini adalah tombak. Namun sayangnya semua serangan yang dilancarkan oleh Qiao Fan dengan mudahnya bisa ditangkis. Di saat iblis bayangan terfokus pada Qiao Fan, secara diam-diam Qin Luo mencoba menyerang dari samping menggunakan teknik terkuatnya, namun hasilnya tetap sama. Di saat itulah tiba-tiba tanda kayu yang diincar oleh iblis bayangan perlahan muncul. Seketika pertarungan mereka tertunda dan terfokus pada tanda kayu. Bergerak cepat, iblis bayangan mencoba mengambilnya, akan tetapi tiba-tiba tangannya tertusuk tombak yang dilempar oleh Qiao Fan. Xiaobai yang sekarang dipanggil nenek oleh Qiao Fan dan Qin Luo bertransformasi lagi menjadi rusa, berlari dan mengambil tanda kayu lalu melemparkannya ke arah Qiao Fan sembari menghindari serangan yang datang. Setelah menangkap Xiaobai yang terlempar karena serangan, Qiao Fan meminta Qin Luo untuk membawanya mencari tempat persembunyian sementara dia akan menahannya. Iblis bayangan yang telah berubah ke bentuk raksasanya dengan perlahan mendekat. Tiba-tiba Qiao Fan merasa bahwa potongan tembaga yang berada di dalam tubuhnya beresonansi dengan tanda kayu yang membuatnya tahu apa yang harus dilakukan. Memegang tanda kayu yang mulai bersinar emas, dia mengarahkan langsung ke arah iblis bayangan yang entah mengapa itu bisa memusnahkannya. Singkat cerita, Qiao Fan akhirnya menyusul mereka berdua yang membuat Qin Luo benar-benar sangat terkejut karena Qiao Fan bisa mengalahkan iblis bayangan sendirian. Qiao Fan beralasan bahwa dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena tiba-tiba bisa menggunakan tanda kayunya. Qiao Fan lalu menyerahkan tanda kayu pada Xiaobai dengan alasan bahwa itu milik masternya yang membuat Xiaobai dan Qin Luo hanya bisa terkejut. Setelah mengucapkan salam, Qiao Fan mulai berjalan pergi menarik Qin Luo yang benar-benar menginginkan papan kayunya. Di sisi lain, Xiaobai yang menerima papan kayu masih terkejut. Setelah memutuskan, akhirnya dia mengikuti Qiao Fan dengan alasan bahwa dialah yang akan menjadi bodyguard. Sementara itu dapat terlihat Yuan Shui sedang digoda oleh seorang pria bernama Zheng Yongfeng, murid inti dari puncak Tianxing. Tentu saja hal tersebut benar-benar membuat Yuan Shui tidak senang. Di saat itulah Qiao Fan muncul dan langsung menyingkirkan Zheng Yongfeng yang telah menggoda wanitanya. Meskipun kroco-kroco Zheng Yongfeng menyuruh Qiao Fan untuk menghormati bos mereka, setelah bertanya pada Qin Luo namun dia juga tidak mengetahuinya, hanya bisa membuat Zheng Yongfeng merasa marah karena telah dipermalukan di depan wanita cantik.
Belum mengetahui siapakah lawan yang dihadapinya, dengan senyum sombongnya Zhang Yongfeng segera mengeluarkan 4 buah pil emas dan langsung menawarkannya pada Yuan Shui. Dia sangat yakin Qiao Fan tidak akan mampu bersaing dengannya karena pil emas merupakan salah satu harta karun yang sangat berharga. Intinya, itu merupakan item mahal. Tetapi kesombongannya tak bertahan lama setelah dia melihat langsung di depan matanya Qiao Fan mengeluarkan banyak harta karun yang tak lain adalah perlengkapan tentara first class. Para wanita dari puncak Tiannu yang melihat itu menjadi kepo dan mendekat. Mereka benar-benar sangat senang karena dengan sukarela Qiao Fan membagikan senjata-senjata tersebut pada mereka. Zhang Yongfeng dan kedua kroconya benar-benar kena mental. Adapun Qiao Fan, dia berniat memberikan benda yang terbaik dari yang terbaik untuk sang pujaan hati. Namun sayangnya Yuan Shui menolaknya karena dia tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Tentunya penolakan tersebut dilakukan secara halus tanpa melukai perasaan Qiao Fan. Zhang Yongfeng yang benar-benar kesal mulai melontarkan kata-kata kotornya pada Qiao Fan, walaupun sebenarnya dia sedang merencanakan sebuah rencana di mana ketika Qiao Fan sedang mengalihkan perhatiannya, secara diam-diam Zhang Yongfeng melempar sebuah kunai yang dia sembunyikan langsung ke arah Qiao Fan. Pastinya serangan murahan itu mudah dihindari oleh Qiao Fan. Singkat cerita, pada akhirnya Qiao Fan mengutus Xiao Bai untuk menghadapi Zhang Yongfeng. Melihat bahwa lawannya hanyalah binatang biasa, Zhang Yongfeng sangat percaya diri dan mulai melemparkan beberapa kunai sekaligus. Qiao Fan saja belum tentu bisa menang melawan Xiao Bai, apalagi serangan tersebut tentunya dengan mudah dihindari. Dilanjutkan dengan dia yang menendang tanah lalu menyundul perut Zhang Yongfeng dan sekali serang langsung KO. Pada akhirnya Zhang Yongfeng dan kroco-kroconya hanya bisa kabur seperti seorang pecundang yang hanya bisa menggonggong. Xiao Bai terlihat sangat bangga ketika Qiao Fan memujinya, dan tak butuh lama para gadis-gadis juga mulai mengaguminya. Ketika Qiao Fan sedang menjelaskan tentang Xiao Bai yang bertemu dengan burung yang diselamatkan sebelumnya, entah mengapa membuat ekspresi yang sangat terkejut. Tiba-tiba Yuan Shui berkata bahwa tampaknya pohon persik peri di Tao Huan Yuan sudah berkembang sehingga dia mengundang Qiao Fan apakah mau ikut. Yuan Shui mulai bertingkah malu-malu setelah Qi Yuyu ikut menyela bahwa sebenarnya mereka sudah bersiap untuk pergi. Namun Yuan Shui bersikeras bahwa dia akan menunggu dan pergi bersama Qiao Fan. Karena Yuan Shui yang mengajak, dengan senang hati Qiao Fan menerima tawaran tersebut, tetapi dia akan pergi dulu melaporkan misi dan secepatnya kembali. Sesampainya di Tao Huan Yuan, mungkin karena sangat lapar, Qiao Fan makan dengan begitu lahapnya sambil mendengarkan orang-orang di sekitar yang sedang membicarakan tentang pohon persik. Qiao Fan tiba-tiba bertanya apakah benar pohon persik ini sangat hebat. Namun ketika Yuan Shui mau menjelaskannya, pohon persik yang sedang mereka bicarakan mulai memekarkan bunganya dan mengeluarkan energi Dao yang sangat banyak. Mereka bertiga pun mencoba mendekat. Qiao Fan merasa bahwa pohon tersebut membuat lempengan tembaga saudara Tong bereaksi, dan tak butuh lama tiba-tiba dia dikelilingi oleh susunan naskah kuno yang membuat semuanya hanya bisa terkejut.
Di situasi itu, kesadaran Kyovan dikirim ke dunia para dewa. Tetapi dunia tersebut benar-benar sangat menyeramkan, di mana seluruh daratan dipenuhi dengan darah serta mayat manusia. Tak berselang lama dia pun muntah darah yang membuat Yuan Shui sedikit khawatir. Menggenggam tangannya, Kyovan mengajak mereka untuk segera pergi menjauh dari pohon tersebut dengan alasan pohon persik itu aneh. Sampai-sampai dia juga memperingati orang lain, namun sayangnya mereka menganggap bahwa Kyovan adalah orang yang tidak beruntung dan tidak pantas mendapatkan berkah dari pohon persik. Sekuat tenaga, Kyovan meyakinkan Yuan Shui bahwa pohon itu benar-benar aneh. Di saat itulah ada seorang wanita yang memanggil dan ternyata dia sedang mencari Kyovan dan Yuan Shui atas perintah Bingxin dikarenakan Istana Es sekarang sedang membutuhkan bantuan. Karena itu merupakan keadaan darurat, mereka berdua segera pergi menuju ke Istana Es. Sementara itu, Bingxin hanya bisa berputar-putar cemas menunggu kedatangan Kyovan. Setelah Kyovan tiba, dia dengan segera mendekat, duduk di tanah dengan lututnya. Dia bertanya apakah Kyovan mempunyai banyak akar immortal spirit. Kyovan dan Yuan Shui yang terkejut segera meminta agar Bingxin berdiri. Setelah itu, Kyovan mengatakan bahwa sebenarnya dia telah memakan semua akar immortal spirit. Mendengarnya, Bingxin hanya bisa terkejut dan shock. Dia mulai menangis mengatakan bahwa masternya memiliki cedera serius dan penyakit kritis sehingga dia sekarang sangat membutuhkan energi spiritual. Memiliki sebuah ide, tiba-tiba Yuan Shui berkata bahwa mungkin masih ada harapan, yaitu karena Kyovan telah memakan banyak akar immortal spirit, itu berarti darahnya sekarang mengandung banyak energi spiritual yang mungkin lebih berguna daripada akar immortal. Mendengar hal itu, Bingxin hanya bisa melebarkan matanya lalu memohon agar Kyovan mau membantu dan jika masternya bisa disembuhkan, bahkan Bingxin sampai bersumpah akan menyerahkan dirinya pada Kyovan. Singkatnya, jika Kyovan bisa menyelamatkan masternya, Bingxin bersedia menjadi istrinya. Kyovan hanya bisa membuat ekspresi terkejut yang amat luar biasa karena senang, berbeda dengan Yuan Shui di mana meskipun dia terlihat tersenyum tetapi sebenarnya menyembunyikan sesuatu sampai-sampai Kyovan sendiri tidak bisa melawannya. Tetapi yang pasti Yuan Shui menjelaskan bahwa Bingxin tidak perlu pergi sejauh itu karena Kyovan pasti akan menolong dengan sukarela. Singkat cerita, mereka dibimbing Bingxin untuk menemui masternya. Di tengah jalan, entah mengapa mereka dicegah oleh seorang wanita yang ternyata adalah Tuan Istana Es. Intinya, dia melarang Bingxin yang seenaknya membawa orang luar ke dalam Istana Es. Bahkan setelah Bingxin menjelaskan bahwa Kyovan hanya ingin menyelamatkan masternya, itu masih dianggap melanggar peraturan. Bingxin yang benar-benar sudah sangat kesal berkata, "Ayo lihat siapa yang bisa menghentikanku untuk menyelamatkan master." Dia pun segera mengeluarkan salah satu tekniknya, yaitu Supreme Fiery Floating Snow. Akibatnya Tuan Istana Es yang awalnya bersikap sok berkuasa hanya bisa dibuat duduk tak berdaya. Tanpa memperdulikannya, mereka pun segera menuju ke tempat Master Bingxin. Sang master terlihat sangat pucat di atas tempat tidurnya. Segera setelah itu, Bingxin memperkenalkan Kyovan, orang yang bisa menyembuhkannya. Awalnya, sang master tidak mempercayainya dan hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Tetapi setelah Kyovan menjelaskan bahwa darahnya mengandung banyak energi spiritual karena telah mengonsumsi banyak akar immortal spirit, sang master menjadi tertarik.
Benar saja, setelah Kyaofan sedikit menyayat telapak tangannya, darah yang keluar berubah menjadi 3 warna dan memancarkan aura yang sangat kuat sampai-sampai bukan hanya sang master, tetapi Bingxin dan juga Yuan Shui hanya bisa terkejut. Setelah beberapa saat pengobatan, tiba-tiba Kyaofan yang terlihat sangat kelelahan akhirnya pingsan. Di dalam mimpinya, Kyaofan sekali lagi datang ke dunia para dewa dan bertemu dengan satu sosok yang amat menyeramkan yang mungkin adalah saudara Tong. Dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin ini adalah kekuatan sebenarnya saudara Tong? Hingga pada akhirnya dia mendengar suara Yuan Shui dan mulai tersadar mendapatkan dirinya berada di sebuah kamar yang sama sekali tidak dia kenal. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.